balik lagi di channel Matematikaku. Oke, pada video kali ini kita masih akan bahas tentang matriks, tapi di subbab itu inverse matrix. Jadi apa aja sih yang akan kita bahas di inverse matrix pada video kali ini? Yang pertama kita akan bahas adalah definisi atau pengertian dari inverse matrix itu sendiri. Yang kedua, rumus yang kita gunakan. Yang ketiga, adjoint itu untuk menentukan dari inverse-nya nanti ya. Yang keempat adalah sifat-sifat dari inverse matrix itu sendiri. Oke, langsung aja kita bahas tentang definisi atau pengertian dari inverse matrix. Nah, untuk definisi adalah suatu matriks baru yang tersusun dari kebalikan. Kebalikan itu adalah inverse, suatu matriks persegi. Nah, di sini terlihat bahwa syarat untuk menghitung inverse itu adalah dia adalah matriks persegi di mana banyak baris dan banyak kolomnya itu adalah sama. Sehingga ordonya nanti adalah 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya. Tetapi akan aku bahas di sini hanya ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Dan kemudian apa sih lambang dari inverse itu? Lambangnya adalah matriks A itu A dipangkatkan negatif 1 ya, itu seperti pangkat tetapi tetap dibaca inverse. Lanjut, untuk rumus dari inverse matrix itu sendiri adalah A inverse itu akan sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Nah, jadi adjoint A itu disingkat dengan ADJ. Oke, ini berarti kita harus untuk inverse kita harus hitung dulu determinan. Jadi buat teman-teman yang belum paham tentang determinan, bisa cek di video aku sebelumnya yang aku bahas tentang determinan matrix. Oke, untuk adjoint. Nah, adjoint ini untuk ordo 2 kali 2, misalkan matriks A itu A, B, C, D. Nah, untuk adjoint A itu akan menjadi D negatif B negatif C, A, di mana A dan D itu kita ubah tempat dan untuk BC kita berikan tanda negatif. Sekarang kita masuk ke contoh. Jika matriks P 2614, tentukan inverse dari P. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari inverse matrix itu adalah 1 per determinan A dikali adjoint A. Karena di sini nama matriksnya adalah matriks P, maka rumusnya menjadi inverse P itu akan sama dengan 1 per determinan P dikali adjoint P. Nah, untuk pertama-tama kita harus tahu dulu determinan dari matriks P, maka kita cari dulu. Matriks P tadi adalah 2614, sehingga determinan dari P-nya akan sama dengan 2 dikali 4 dikurang 1 dikali 6. Akan sama dengan 8 dikurang 6 sama dengan 2. Lanjut, setelah dapat determinan dari P, kita cari dulu adjoint dari P. Nah, adjoint P berarti 2 dan 4 kita tukar letak. Kemudian 1 dan 6 kita berikan tanda negatif. Sehingga adjoint P itu akan sama dengan 4 negatif 6 negatif 1, 2. Setelah dapat determinan P dan adjoint P, sekarang kita masukkan ke rumus. Sehingga inverse P itu akan sama dengan 1 per 2 dikalikan dengan adjoint P tadi 4 negatif 6 negatif 1, 2. Ini kita kalikan ke dalam, 1 per 2 kita kalikan ke dalam matriks. Sehingga menjadi 4 per 2, negatif 6 per 2, negatif 1 per 2, dan 2 per 2. Sehingga inverse dari P sama dengan 2, negatif 3, negatif 1 per 2, dan 1. Kita lanjut untuk ordo 3 kali 3, misalkan ada matriks A, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, untuk terkhusus untuk adjoint 3 kali 3, untuk ordo 3 kali 3, kita pertama-tama kita harus menghitung minornya ya. Kita akan menghitung minor dari matriks A, dan yang kedua kita akan menentukan kofaktor dari minor yang telah kita cari sebelumnya. Nah, apa sih minor itu? Minor itu adalah kita akan menghitung determinan dengan menghilangkan elemen-elemen pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, seperti ini. Nah, misalkan satu matriks itu aku jadikan satu elemen ya. Nah, ini terlihat ada ordonya 3 kali 3 juga, di mana satu matriks A tadi aku jadikan satu elemen. Ini agar lebih jelas ya, apa aja yang akan kita hilangkan elemen-elemen pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, kalau baris 1 kolom 1 kan si A ya.
Nah, si A, ini aku lanjut dulu. Nah, ini si A. Nah, untuk baris pertama kolom kedua itu si B. Kemudian baris pertama kolom ketiga itu si C. Lanjut, untuk baris kedua kolom pertama itu si D. Baris kedua kolom kedua itu si E. Baris kedua kolom ketiga itu si F. Kemudian baris ketiga kolom pertama itu si G. Dan baris ketiga kolom kedua itu si H. Dan terakhir adalah baris ketiga kolom ketiga itu adalah si I. Nah, jadi kita akan menghilangkan elemen-elemen yang ada pada baris yang sebaris dengan si A dan satu kolom dengan si A ini kalau dia untuk baris pertama kolom pertama. Di sini untuk lebih jelas. Nah, yang kuning-kuning ini adalah elemen-elemen yang akan kita hilangkan. Nah, ini kan si BC ini satu baris dengan si A dan DG ini juga satu kolom dengan si A. Berarti ini akan mengikuti untuk semua elemen-elemennya ya. Nah, untuk baris pertama kolom kedua berarti kan tadi si B ya. Nah, elemen yang di samping-sampingnya ini A dan C ini akan hilang dan ke bawah juga hilang EH. Dan kemudian lanjut untuk baris pertama kolom ketiga. Nah, tadi kan si C ya. Si elemen untuk 1, 3. Nah, maka ini si AB dan FI ini juga akan hilang. Nah, ini akan berlanjut ya sampai nanti ke elemen 3 kali. Nanti akan berlanjut sampai ke elemen 3 atau baris pertama kolom ketiga. Nah, jadi yang kuning-kuning ini adalah elemen-elemen yang akan kita hilangkan. Nah, nanti setelah hilang elemen-elemen yang kuning-kuning ini, nanti baru kita akan hitung determinannya seperti ini. Nah, berarti ini seperti tanda mutlak ini adalah determinan ya. Nah, determinan EFHI. Nah, determinan EFHI ini akan menjadi elemen 1, 1 atau elemen pada baris pertama kolom pertama sampai nanti ke determinan ABDE. Ini adalah elemen 3, 3 untuk baris ketiga kolom ketiga. Dan sampai sini berarti kita akan lanjut kofaktor. Nah, kofaktor itu sendiri adalah menentukan nilai atau harga dari minor dengan cara mengalihkan masing-masing nilai minor dengan tanda tempat masing-masing elemen. Nah, tadi dari minor yang kita temukan sebelumnya, nanti kita akan memberikan nilainya. Nah, nilainya itu seperti apa? Seperti ini. Nah, jadi per elemennya itu kita kasih tanda positif, negatif, positif, negatif. Nah, sehingga tiap elemennya itu nanti elemen baris pertama kolom pertama jadi positif, elemen baris pertama kolom kedua jadi negatif, dan begitu pun selanjutnya. Nah, ini nanti untuk baris ya nanti jadi positif negatif positif, untuk kolom jadi positif negatif positif. Jadi selang-seling gitu, jadi positif negatif positif. Jadi nanti antar elemen itu selang-seling yang dimulai dengan positif. Nah, kira-kira seperti ini untuk penerapan nilai untuk minornya ya. Jadi ini dinamakan metrik kofaktor. Nah, jadi determinan EFHI itu positif, determinan DFGI itu negatif, dan sampai determinan ADBE itu adalah positif. Jadi harus salah seling positif negatif positif negatif positif negatif begitu. Lanjut, kita masuk ke adjoint itu sendiri. Jadi syarat untuk memperoleh adjoint itu kita harus tentukan dulu minornya, kemudian tentukan matriks kofaktornya. Nah, adjoint itu apa sih? Transpos dari matriks kofaktor. Nah, misalkan tadi yang kita dapatkan si matriks kofaktornya ya, ini. Kemudian ini kita transpos. Oke, akan menjadi baris berubah menjadi kolom dan kolom berubah menjadi baris. Nah, ini untuk lebih paham kita akan masuk ke contoh soal ya. Contoh soal, jadi ini dengan angka mungkin akan lebih mudah untuk dipahami. Jika matriks P 3, 6, 2, 1, 0, negatif 3, 4, 2, negatif 1, tentukan inverse dari P. Rumusnya tadi adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Berarti kita akan cari dulu determinan dari P. Karena ini ordonya 3 kali 3, maka kita butuh 2 kolom pembantu, yaitu kolom 1 dan kolom 2. Nah, di sini sudah ditambahkan 3, 6, 1, 0, 4, 2. Kita cari dulu determinan. Ini akan menjadi 0 ditambah negatif 72 ditambah 4, dikurang 0 tambah negatif 18 ditambah negatif 6.
Buat kamu-kamu yang masih belum paham tentang determinan, bisa cek video sebelumnya. Nah, ini akan sama dengan negatif 68 dikurang negatif 24. Hasilnya adalah negatif 44. Sudah dapat determinan P, sekarang kita cari minor dari matriks P. Nah, seperti ini. Maka kita akan menghilangkan elemen-elemen pada baris ke I dan kolom ke J. Ini untuk matriks P, saya susun menjadi ordo 3x3 agar memudahkan pencarian minor. Nah, di sini untuk baris pertama, kolom pertama itu 3. Nah, elemen-elemen yang ada pada baris pertama dan kolom pertama ini dihilangkan. Begitupun untuk baris pertama kolom kedua ini 6, maka di baris pertama itu dihilangkan elemen-elemennya dan kolom kedua ini juga dihilangkan. Sampai nanti di baris ketiga, kolom ketiga ini negatif 1, maka di baris ketiga dan kolom ketiga ini kita hilangkan elemen-elemennya. Sehingga nanti menjadi matriks P-nya akan menjadi determinan 0, negatif 3, 2, negatif 1, kemudian determinan 1, negatif 3, 4, negatif 1, sampai ke determinan 3, 6, 1, 0. Nah, sekarang kita tinggal cari determinannya. Determinannya itu akan sama dengan matriks P-nya akan sama dengan 6, 11, 2, negatif 11, negatif 18, negatif 18, negatif 11, negatif 6. Berarti ini adalah minor dari matriks P. Setelah dapat minor, maka kita akan mencari matriks kofaktor dengan menambahkan nilai terhadap elemen-elemen atau terhadap minor yang telah kita dapatkan sebelumnya. Sekarang tinggal kita masukkan untuk nilainya, dimulai dari positif negatif, ini selang-seling, maka 6 itu positif, 11 itu negatif, dan 2 itu positif. Negatif 2 kita tambahkan negatif 11 karena dia positif, tetap ya negatif 11, kemudian negatif 18 kita tambahkan negatif, kemudian negatif 18 itu positif, negatif 11 ini kita tambahkan negatif lagi, dan negatif 6 itu positif, sehingga nanti hasilnya itu menjadi 6, negatif 11, 2, 2, negatif 11, 18, negatif 18, 11, dan negatif 6. Sudah kita dapatkan matriks kofaktornya, berarti kita tinggal cari adjoint-nya. Adjoint berarti kita transpose matriks kofaktornya, di mana baris berubah menjadi kolom dan kolom berubah menjadi baris. Untuk baris 6, negatif 11, 2 berubah menjadi kolom pertama. Kemudian baris kedua, 2, negatif 11, 18 berubah menjadi kolom kedua. Kemudian baris ketiga, negatif 18, 11, dan negatif 6 ini berubah menjadi kolom ketiga. Baik, karena kita sudah dapat determinan dari P dan adjoint dari P, sekarang kita tinggal masukkan ke rumus. P inverse itu akan sama dengan 1 per determinan P dikali adjoint P. 1 per negatif 44 dikali adjoint P. Adjoint P yang kita dapatkan adalah 62 negatif 18, negatif 11, negatif 11, 11, 2, 18, negatif 6. Dan di sini kita tinggal kalikan satu-satu terhadap elemennya ya, berarti 1 per negatif 44 kita kalikan satu-satu terhadap elemen di adjoint P ini. Maka hasilnya akan menjadi 6 per 44, 2 per 44, negatif 18 per 44, kemudian negatif 11 per 44, negatif 11 per 44, 11 per 44, 2 per 44, 18 per 44, dan 6 per 44. Karena ini kalau disederhanakan tidak ada menjadi bilangan bulat, maka biarkan saja dalam bentuk pecahan. Jadi disederhanakan saja. Ini menjadi 3 per 22, 1 per 22, negatif 9 per 22, negatif 1 per 4, negatif 1 per 4, 1 per 4, 1 per 22, 9 per 22, 3 per 22. Oke, lanjut yang terakhir kita masuk ke sifat. Nah, sifatnya jika A inverse diinverskan kembali itu akan sama dengan matriks A, di mana matriks semula ya. Jadi jika A inverse diinverskan itu akan menjadi ke matriks semulanya.
Kemudian yang kedua, A dikalikan A inverse itu akan sama dengan A inverse dikali A, dan itu juga akan sama dengan matriks identitas. Oke, matriks identitas di mana diagonal utamanya itu bernilai 1. Yang ketiga, matriks A kali matriks B yang diinverskan. Ini juga akan sama dengan matriks A inverse dikali B inverse. Oke. Sekian dulu sekian dulu pembahasan kita tentang matriks inverse. Semoga ini bisa membantu kamu semua dalam belajar matriks, terutama di inverse matrix. Sampai jumpa di video selanjutnya.